Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalia dari UPN Veteran Jawa Timur dengan program studi yaitu Teknik Industri. Di sini saya sebagai peserta MS Studi Independen Batch 5 yaitu PT Sita CRP Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang modul e-commerce yaitu mengenai shipping method dan simulasi checkout gadget. Nah, untuk yang pertama ada gadget sendiri. Gadget ini adalah website yang saya buat. Gadgetim adalah toko yang menjual berbagai macam aksesoris handphone kelas premium di Indonesia. Sistem penjualan produk aksesoris pada Gadgetim aja masih menggunakan cara manual seperti mengenalkan produk kepada konsumen pintu ke pintu dan mempromosikan produk di pinggir jalan, sehingga pemilik memerlukan aplikasi e-commerce berbasis web untuk memperkenalkan perusahaan dan penjualan produk secara online. Nah, kemudian ada pengenalan dari e-commerce sendiri. E-commerce adalah bentuk jual beli baik produk maupun jasa yang dipasarkan melalui sistem elektronik seperti internet, web maupun jaringan komputer lainnya. Penggunaan e-commerce akan membantu memberikan gambaran tentang bagaimana sistem penjualan yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan di dunia industri usaha. E-commerce diharapkan mampu membantu permasalahan yang terjadi dan diharapkan mampu memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan jual beli. E-commerce banyak diterapkan pada berbagai macam kegiatan usaha seperti yaitu usaha penjualan produk gadget yang akan kita buat nanti. Nah, kemudian ada shipping method. Apa sih shipping method ini? Yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mengirimkan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Metode pengiriman ini dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis barang, jarak antar lokasi pengirim dan penerima, waktu yang tersedia, anggaran, dan kebutuhan khusus lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa contoh metode pengiriman yang umum dilakukan, yaitu meliputi pengiriman darat yang mencakup menggunakan truk, kereta, kendaraan darat lainnya. Metode ini biasanya digunakan untuk mengirim barang dalam negeri atau antar negara tetangga. Kemudian yang kedua ada pengiriman udara. Pengiriman udara ini melalui pesawat terbang biasanya lebih cepat, tetapi harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman darat atau laut. Nah, yang sering digunakan untuk pengiriman barang dengan waktu pengiriman yang sangat penting. Kemudian ada pengiriman laut, yaitu pengiriman barang melalui kapal laut dengan metode yang digunakan untuk barang-barang yang tidak perlu dikirim dengan cepat. Biasanya harganya lebih ekonomis daripada pengiriman udara, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian ada pengiriman ekspres, kemudian ada pengiriman relatif, pengiriman kargo laut, dan pengiriman kurir. Metode pengiriman yang dipilih akan bergantung pada kebutuhan pengirim, anggaran, waktu yang tersedia, dan berbagai faktor lainnya. Beberapa perusahaan juga dapat menggunakan kombinasi dari metode pengiriman untuk memenuhi kebutuhan berbagai kebutuhan pengiriman mereka. Nah, selanjutnya terdapat langkah-langkah cara membuat create shipping method dan simulasi checkout gadget. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan shipping method dan simulasi checkout gadget. Nah, untuk yang pertama, jangan lupa dipastikan kita sudah install website dan e-commerce-nya terlebih dahulu. Lalu kita ke menu setting. Nah, kita pilih website. Nah, di sini kita akan melakukan shop, yaitu kita pilih yang go to cart sama mandatory untuk bisa melakukan simulasi checkout-nya. Agar login-nya ini tidak bisa diakses oleh semua orang. Kemudian, kita bisa menambahkan text exclude atau text include. Ini sesuai dengan pilihan masing-masing. Dan di sini saya menggunakan text exclude. Kemudian, di sini ada multiple price. Lalu, di sini shipping address-nya sama shipping cost-nya dicentang agar bisa menggunakan shipping method, karena di sini kita akan menggunakan shipping method. Nah, jika sudah semuanya, maka kita bisa melakukan save.
Kita pilih website. Kita pilih configuration. Kemudian di sini ada shipping method. Nah, untuk membuat baru, kita bisa melakukan create new, lalu kita isi nama dari shipping methodnya, kemudian websitenya kita menggunakan gadget yang udah saya buat. Di sini adalah website untuk simulasi checkout gadgetnya. Kemudian di sini deliver produknya kita search, yaitu free delivery change. Nah, kemudian untuk fixed price-nya kita isi 7.000. Lalu, jika sudah, kita lakukan save. Nah, kemudian kita bisa publish-nya. Nah, untuk publish-nya kita centang. Nah, sebentar. Nah, ini kita centang. Nah, ini sudah kita publish. Nah, tandanya kalau sudah dipublish artinya ininya sudah tercentang. Nah, jika sudah, kita langsung saja masuk ke website. Oh ya, sebelumnya kita sudah memasukkan produk yang mau kita check out. Nah, di sini ada iPhone. Kemudian ada Samsung. Nah, di sini adalah produk-produk gadget yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk ke website. Configuration, kemudian ada payment provider. Nah, di sini terdapat macam-macam dari payment provider, ada wire transfer, SEPA, Demo, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan wire transfer. Kita aktifkan terlebih dahulu, lalu kita akan masuk dengan kita memilihnya adalah test mode karena kita akan melakukan demo saja. Kemudian websitenya ini dikosongin biar bisa masuk ke website manapun. Lalu kita bisa menggunakan publish di sini agar terlihat. Nah, di sini nanti akan muncul test mode. Kemudian message-nya ini kita bisa menggunakan Bank Paribas, kemudian di sini dan di sini. Lalu jika sudah kita lakukan save. Di sini kita akan melakukan check out gadget. Ini saya sudah Samsung, kita pilih. Kemudian kita akan melakukan add to cart, maka akan masuk ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya kita view cart. Lalu di sini ada review order yang berisi produk, quantity, price, dan text. Lalu jika sudah, kita melakukan proses check out. Nah, di sini ada billing, jadi alamat. Dan di sini saya menambahkan alamat saya. Ini bisa kita edit sesuai dengan yang dimau. Kemudian jika sudah bisa di next, lalu confirm. Lalu di sini kita bisa memilih delivery method yang udah kita buat tadi. Kita pilih OK Express. Kemudian payment-nya menggunakan wire transfer yang sudah kita install. Lalu kita akan ke Pay Now. Dan di sini ordernya sudah masuk, maka kita akan masuk ke dalam account. Di sini ada quotation. Nah, lalu di sini kita bisa melihat apa aja yang sudah kita pesan tadi. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai, kita akan melakukan assign dan payment.
Kemudian kita pilih accept dan assignment. Kita bisa melakukan validate order, yaitu dengan klik Py. Nah, di sini sudah masuk, sudah terdapat signaturnya. Kemudian, kita akan pergi ke tahap selanjutnya, yaitu quotation. Nah, di sini sudah masuk, kita ke to edit. Nah, di sini kita bisa melihat produk yang kita buat, ada Samsung dan shipping methodnya. Kemudian jika sesuai, kita bisa melakukan send by email untuk customer, apakah produk yang dibeli ini sudah sesuai atau belum. Nah, jika sudah sesuai, bisa kita langsung saja kita send. Nah, di sini akan muncul, anggap saja apa yang udah dipesan oleh customer ini sudah sesuai, maka kita bisa melakukan confirm. Nah, di sini sudah selesai dan statusnya menjadi sales order. Kita bisa melakukan create invoice. Kita pilih regular invoice dan create and view invoice. Nah, di sini akan menjadi draft, lalu kita bisa confirm. Nah, jika sudah dan sesuai, kita bisa melakukan register and payment. Kita pilih jurnalnya. Kemudian kita klik create payment. Nah, di sini statusnya sudah menjadi in payment. Kita bisa melihatnya di counting. Nah, di sini statusnya sudah in payment. Nah, jika sudah, kita bisa melihatnya. Nah, di sini statusnya masih pending. Kemudian kita akan masuk ke website. Nah, ini adalah invoice yang udah kita buat tadi, dan statusnya sudah menjadi paid. Untuk itu, nah, dalam sales ordernya sendiri, statusnya juga udah paid, deliver ordernya masih preparation. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bank Reconcile untuk melakukan pembayaran. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke accounting. Nah, di dashboard ini kita pilih bank Reconcile ini, kemudian kita buat baru karena tidak ada. Kemudian labelnya kita copy, paste. Kemudian partnernya kita namanya yang tadi udah ada, Lia. Kemudian maunya ini sesuai dengan yang ada. Lalu kita bisa lakukan save. Nah, di sini datanya sudah masuk. Langsung saja kita lakukan validate dan berhasil
untuk lakukan reconcile. Nah, di sini sudah terreconcile. Sudah masuk. Kita klik invoice. Yang tadi adalah nomornya adalah 11. Nah, di sini sudah sesuai. Dan ini nanti bisa dikirimkan ke. Nah, di sini sudah terreconcile. Selanjutnya kita ke invoice. Nah, di invoice ini adalah nomornya 111 seperti ini. Sama kayak tadi, nih. 111. Kemudian di sini adalah hasil dari invoice-nya yang akan dikirimkan kepada customer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.